Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iya sa'yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum may yasha. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, dan sebagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sudah mampu mensyukuri, yaitu menggunakan kenikmatan sehat, kenikmatan sempat dan kuat kita untuk menghadiri taman-taman surga. Ini tadi Pak Ustadz Santo bilang ini taman-taman surga. Kenapa enggak berebut gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah hadir di taman-taman surga. Karena satu hari Rasulullah itu berpesan kepada sahabatnya, jika kalian melewati taman-taman surga maka petiklah buah-buahnya. Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, majlis ilmu, majlis dzikir adalah taman-taman surga. Dan di taman-taman itu ya Allah akan memberikan sajiannya. Ya, apa sajian yang diberikan oleh Allah kepada penghuni taman-taman surga? Yang pertama yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan kepadanya rahmat, ya. Kemudian wa anzalathumus sakinah, Allah berikan ketenangan hatinya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, dan dibanggakan nama-nama yang hadir di hadapan majelis para malaikat. Ini sajiannya luar biasa ya. Masya Allah, kita bersyukur kita bisa hadir di taman-taman surga dan telah menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dekan dan para dekanat yang lainnya yang hadir, wakil dekan yang saya hormati, para senior profesor, asosiat profesor, Dr. Santo, dan kawan-kawan para sepuh dan kesepuhan, para ustadz, ustadzah, semuanya yang hadir, dosen dan karyawan semuanya yang hadir, kita sangat membanggakan ya kepada Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah kesibukan, Bapak Ibu masih menyempatkan untuk hadir pada acara GJDJ, Gerakan Jamaah Dakwah Berjamaah. Ini artinya Bapak Ibu sudah mengenali betul cara menelisik jalan menuju ketinggian derajat ya. Sengaja Pak Dekan, saya itu kemarin ketika diamanati oleh Pak Eko, ada pesan dari Pak Dekan, apa enggak judulnya? Ya. Katanya enggak. Ya sudah. Kalau ada aku khawatir, biasanya itu Pak Dekan kalau berpesan itu tentang poligami saja gitu. Nah, tuh. Artinya kalau ada pesanan seperti itu, aku punya dua kekhawatiran ya. Kekhawatiran yang pertama itu nanti ibu-ibu nggak ada pada datang gitu ya. Kekhawatiran yang kedua, nanti jangan-jangan dekan itu
nggak bisa tidur selepas dari pengajian itu ya. Kekhawatiran ketiga nanti dikira jarkoni ya, bisa ngajar bisa. Ya, jadi artinya saya bebas untuk menentukan judul ya, nggak ada pesanan ya. Tapi tenang Bang Dekan, judul itu bisa luas, bisa menyebar kemana-mana. Ya. Tidak ke saya loh, padahal saya menjadi kambing hitam. Dan jangan khawatir ibu-ibu ya, karena di dalam Islam wanita itu adalah sangat dimuliakan. Ya, jadi ini judul itu bisa memfasilitasi semuanya lah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita definisikan dulu ya. Ketinggian derajat kita batasi dulu maknanya. Yang dimaksud ketinggian derajat seorang hamba adalah ketinggian derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ketinggian derajat di sisi Allah ya. Ketinggian derajat di dunia saja orang itu sangat menyukai ya. Misalnya derajat jabatan lah ya. Ini contoh yang urusan dunia. Maka dia tidak akan rela jadi asisten ahli terus gitu ya. Dia akan meningkat ya sampai ke profesor itu ya, derajat tertinggi jabatan akademik ya. Maka kita juga perlu memburu ketinggian derajat seorang hamba di sisi Allah. Jangan hanya menjadi seorang muslim terus, tapi muslim naik menjadi mukmin, naik menjadi muhsin, naik menjadi mukhlisin, naik menjadi muttaqin, kan gitu ya. Jadi kita berburu derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berburu daripada keridhaan ilahi, ingin bersama-sama bertemu dengan Allah dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sejahtera gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau kita cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata derajat, minimal kita temukan dua hal ya. Pertama di suratul An'am 31 ya, walikullin darajatum mimma amilu. Tiap-tiap orang itu memiliki kedudukan derajat masing-masing bergantung dari amal yang dilakukan, yang dikerjakan. Dari ayat ini derajat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dipengaruhi oleh amal seseorang, ya kan? Terus kalau kita lihat di suratul Mujadalah ayat 11 yang pasti kita semua udah hafal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Dalam ayat ini derajat dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu iman dan ilmu ya. Maka kalau kita gabungkan dua ayat ini mengandung 3 titik. Titik iman, titik ilmu, dan titik amal. Kalau 3 titik dihubungkan dengan sebuah garis lurus, maka membentuk segitiga ya. Segitiga itu ya, ada yang sudut-sudutnya sama disebut segitiga sama sisi. Ada yang dua sudutnya sama disebut segitiga sama kaki. Dan ada yang ketiga sudutnya berbeda disebut segitiga sebarang ya. Nah, kalau dijumlahkan baik segitiga sama sisi, segitiga sama kaki maupun segitiga sebarang, jika jumlah sudutnya sudut 1, sudut 2, sudut 3 dijumlah, maka ketemunya berapa derajat? 180 derajat. 180 derajat itu menggambarkan sirotol mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa? Sirotol ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin
wasyuhada'i wassolihin. Jalan lurus adalah jalannya orang-orang ya dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan yang dapat dikonstruksi dari ayat ini adalah bahwa untuk mendapatkan ketinggian derajat, mencapai keridhaan Allah, meniti jalan yang lurus, maka kita harus memiliki iman yang benar, ilmu yang mencukupi, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah sebenarnya wujud amal. Tetapi amal itu ada dua, yaitu amal solih dan amal ghairu solih. Saya istilahkan amal solih dan amal salah. Amal solih itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Tadi syaratnya adalah dia memiliki keyakinan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu beramal tapi keyakinannya, imannya itu salah, maka amal itu tidak termasuk amal soleh walaupun wujudnya baik. Yang kedua adalah memiliki dasar ilmu. Karena apa? Karena setiap amal harus ada aturannya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap sesuatu kami jadikan aturan, syir'ah dan manhaj, metodologi, cara, pedoman beramal. Jadi ada sumber hukumnya, ada perintah Allah berdasarkan keyakinan, dan juga ada manhaj, ada syariah, yaitu aturan-aturan yang mengatur berdasarkan ilmu syariah dan usul-usul fikih. Kemudian yang ketiga harus diniati dengan ikhlas, ya. Jadi amal yang diterima di sisi Allah itu adalah amal pertama yang mengikuti syariah atau tuntunan. Untuk mengikuti syariah dan tuntunan perlu ada keteladanan, ada contoh praktek dari Rasulullah SAW. Minimal apa yang disabdakan, atau apa yang diamalkan, atau apa yang ditetapkan, ya. Kemudian syarat berikutnya tadi adalah suatu amal soleh dia dilakukan dengan cara yang ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ya. Jadi keikhlasan, ketabahan, kesabaran dalam menunaikan amal adalah meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah azas manfaat, bahwa amal yang solih itu pasti mendatangkan manfaat, baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sekurang-kurangnya adalah terhadap diri kita sendiri, ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka berdasarkan indikator ini, kriteria ini, bahwa setiap orang berhak untuk mencapai derajat yang tertinggi atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melalui amal-amal solih yang memiliki
minimal 4 atau 5 kriteria tadi. Maka kita telisik jalannya. Jalannya bisa beragam, ya. Bisa jadi orang mencapai derajat yang tertinggi dengan amal 1, derajat tertinggi dengan amal 2, dengan amal 3, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya jenisnya amal, tapi derajat setiap amal itu juga ada, sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya derajat orang sholat, itu sholat yang derajatnya paling tinggi kalau sama-sama ikhlas ya, yang dilakukan dengan berjamaah ya, lebih tinggi daripada jamaah ya, tapi jamaah di masjid lebih tinggi daripada jamaah di rumah ya, lebih tinggi daripada tidak berjamaah, misalnya gitu ya. Satu amal itu ya, bisa jadi tidak dipengaruhi, itu tadi dipengaruhi oleh cara, bisa juga dipengaruhi oleh waktu. Misalnya Bapak Ibu hadir ke masjid ya, hadir pertama kayak tadi Pak Ustadz Santo ini hadir pertama. Wah, hadir pertama ya, itu mendapatkan unta gitu ya. Ya, itu sampai hadir yang terakhir hanya dapat telur gitu kan. Nah, jadi setiap suatu amal itu pun punya derajat ya, punya derajat sendiri-sendiri. Ya, ini sudah Allah tetapkan ukuran-ukurannya nanti di akhirat untuk yaumul hisab ya, sudah digunakan indikator untuk melakukan evaluasi ya terhadap kita masing-masing. Karena kita hidup tidak dibiarkan ya, kita hidup sedang dinilai. Maka perangkat instrumen evaluasinya sudah disiapkan oleh Allah dengan indikator-indikator yang sudah sangat operasional. Nah, itu pertama ya, ketinggian derajat seorang dipengaruhi oleh amalnya masing-masing. Tetapi warabbukal ghaniyyudzur rahmah. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa ketinggian derajat itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh amal, tetapi bisa dipengaruhi atau ditentukan oleh rahmat ilahi. Apa artinya? Bahwa rahmat ilahi sesungguhnya penentu segalanya. Dia yang bisa mendiskualifikasikan amal seseorang, bisa mengecualikan amal seseorang. Jadi bagi Allah itu dengan rahmatnya bisa melipat gandakan amal seseorang sampai pada derajat yang terukur dan derajat yang tidak terukur ya. Yang terukur itu adalah lipat ganda yang bisa dihitung dengan kalkulator, itu namanya terukur, bisa dihitung dengan alat hitung, namanya terukur ya. Misalnya matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini adalah terukur karena setiap satu biji ya akan menumbuhkan batang dan ranting. Setiap batang 7 ranting dan setiap ranting 700 biji. Bisa dihitung dengan matematik. Jadi kalau satu batang itu 7 ranting kali 100 berarti 700. Jadi terukur, ketemu bilangannya. Tapi berikutnya yudha'ifu liman yasha. Allah juga berkehendak untuk melipat gandakan sekehendaknya. Ini yang tidak terukur. Dalam bahasa matematik namanya ketakhinggaan. Nah, jadi ada perhitungan amal yang terukur, ada perhitungan yang tidak terukur, yang ketakhinggaan. Ini adalah salah satu contoh penerapan pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan masuk surga bagi WTS, wanita tunasusila, yang pada saat itu memberi minum seekor anjing.
Ya. Presiden Soekarno pernah protes kepada seorang profesor yang bernama Qadirun Nur. Ya. Apa protesnya? Prof, saya tidak bisa memahami hadis ini. Ya. Kenapa? Masa seorang wanita tunasusila yang tidak punya amal baik dan amalnya buruk semua, itu ya. Kok dia dimasukkan surga gara-gara memberikan air minum, ya, misalnya air minum seperti ini, saya praktekkan ini. Ya, ini sudah tersedia air minum, ya. Nah, ya ini etika manusia dengan etika anjing kan beda ya. Yang manusia tentu sebelum minum berdoa dulu, ya. Saya nggak tahu bagaimana tunasusila mengajari doa sama anjing itu apa enggak? Apa baca doa apa enggak tidak tahu, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim kalau minum berdoa dulu, ya, paling tidak bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh. Ya. Ini karena habis ini air ludah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya memberi minum anjing kok bisa masuk surga, gimana? Terus Profesor Qadirun Nur kemudian menjawab kepada Pak Insinyur Soekarno, ya, presiden kita. Coba saya balik bertanya, ya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa tunasusila ini tidak punya amal, maka saya akan menjawab perumpamaan. Bilangan 1 dikalikan bilangan tak hingga itu berapa? Jawabannya ya sudah nggak mikir lagi, seorang insinyur, ya, langsung tak hingga kan gitu kan. 1000 kali tak hingga berapa? Tak hingga. 1.000.000 kali tak hingga berapa? Tak hingga. 1 triliun kali tak hingga berapa, ya? Tak hingga. Terus Pak Qadirun Nur mengatakan, apa Allah tidak mampu melipat gandakan bilangan kecil, bilangan sedang, bilangan besar? Bagi Allah bisa. Ya. Baru mulai manduk-manduk, ya. Lah kemudian bertanya lagi, loh, dia kan banyak dosanya. Tiap hari ya kalau di sini, ya, mungkin di sana Faturatin. Enggak tahu. Padekan pura-pura tidak tahu ini. Pura-pura tidak tahu ini alibi ini. Ya. 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 Sekarang, ya, coba 1 dibagi tak hingga berapa? Katanya 0 itu, ya. Ya, langsung bisa dijawab 0, ya. Karena kecil sekali kan 0. Ya udah, 1000 dibagi tak hingga berapa? 0. 1.000.000 bagi tak hingga berapa? 0. 1.000.000.000 bagi tak hingga berapa? 0. Terus kata Qadirun Nur, apa Allah tidak mampu untuk mengampuni dosa yang kecil, yang sedang, yang besar? Mudah bagi Allah untuk mengampuni. Baru mandok-mandok dia. Nah, inilah yang diterangkan bahwa setiap orang punya derajat sesuai amal masing-masing, tapi Allah memiliki rahmat. Maka rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka Qadirun Nur mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Dalam Quran itu ada bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Baru Insinyur Soekarno ngerangkul, ya. Ya, Masya Allah, terima kasih sekali, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi barangkali kalau kita analogikan dengan urusan dunia, ada gaji biasa, ada gaji tertentu yang karena ada tugas tambahan dilipatkan, kan gitu, ya. Tapi orang mendapatkan rezeki tidak harus dari gaji, ya. Tiba-tiba rumahnya digusur, diganti untung, gitu, ya.
Saya merasakan itu ya. Saya beli rumah 3.300.000 itu pun dicicil. Tapi dipanggil rektor. Ini Pak Kusna rumahnya akan digunakan pengembangan UMP. Alhamdulillah. Beli 3.300.000 itu pun dicicil, diganti oleh UMP 92,5 juta ketika itu. Ini gambaran duniawi gitu ya. Artinya rahmat Allah itu tidak harus ukuran-ukuran yang dimimpikan itu, ukuran-ukuran yang biasa ya, tapi bisa Allah menggunakan ukuran spesial gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu kita selalu berharap dengan rahmatnya. Maka dengan cara ini semua amal yang memiliki syarat, pertama ada syariahnya, ada perintahnya, ada contohnya dari Nabi, kemudian ada dilakukan niat dengan ikhlas, memberikan manfaat yang banyak, itu amal soleh yang bisa naik derajatnya ke derajat yang tinggi. Termasuk kata Pak Dekan, poligami saja. Itu bisa, itu derajatnya sangat tinggi, itu bisa memenuhi derajat yang tinggi ya. Ini ya ini supaya Pak Dekan nggak ngantuk, jadi perlu diselingi ini. Karena apa? Itu ternyata ya, itu kan ada dasarnya kan, ada perintahnya. Di Pak Santo mengulang-ulang fangkihu ma taubalakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Perintahnya pertama 2, 3 atau 4 kan ya. Ini golongan orang-orang yang takut. Itu golongan orang-orang yang pemberani. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu termasuk golongan yang kedua. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi untuk golongan yang takut, orang panah penakut ya. Khiftum itu artinya kalian takut ya. Tapi takut di sini alla ta'dilu ya, takut tidak bisa berbuat adil. Tapi kan kadang-kadang apakah benar orang-orang yang di sini takutnya karena tidak bisa adil? Enggak. Ya, enggak. Kayaknya Pak Dekan takutnya bukan karena takut berbuat tidak adil ya. Pak Dekan takutnya takut dikeleki istri. Saya nggak takut, Pak. Nah, ya, jadi ya. Enggak, tapi kan gini, dalam kaidah usul fikih ya, ada begini, bahkan itu ada dalam Al-Qur'an ya, ada dalam hadis Nabi. Itu mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Ada ittaqillah mas tata'tum ya. Ini pernyataan penting yang kita garis bawahi. Takwa itu apa? Takwa itu tidak sekedar takut. Asli kata takwa itu wikoya, artinya memelihara. Takwa itu makna kontekstual yang sebenarnya adalah memelihara kesempurnaan Islam dalam kehidupan. Itu takwa. Ada unsur takut, harap, ya, ada unsur cinta, ya kan? Tapi inti takwa itu adalah memelihara kesempurnaan Islam dalam kehidupan. Itu takwa. Ya. Untuk mewujudkan melaksanakan takwa mastata'tum, maka lakukan sepenuh kemampuan, bukan sekuatnya loh ya, sepenuh kemampuan. Nah, jadi orang yang menjalankan perintah Allah menjadi orang takwa itu dibatasi dengan kemampuan. Maka saya berhusnudon, mungkin bapak-bapak yang hadir di sini nggak berani poligami karena belum mampu. Jadi bisa jadi begitu, bisa jadi belum mampu. Belum mampu itu lah kalau berdasarkan kaidah usul fikih ini ya saya husnudon bapak-bapak menggunakan syariah alasannya ya kan. Makanya kan manistato'a minkumul ba'a kan gitu ya. Fal yatazawwaj kan ba'a itu kan bekal. Bekal kemampuan itu kan macam-macam. Mungkin bisa jadi materi, harta.
bisa jadi psikologis, bisa jadi alat. Ya kan? Sekarang kalau alatnya yang hidup apa wani-wani papat si jibetomai kan gitu kan. Ya, bisa jadi alatnya nggak mampu. Pak Muja tersenyum-senyum, Pak Muja. Ya, bisa jadi bisa jadi alatnya ya yang nggak mampu untuk melakukan serangan kan bisa juga kan gitu ya. Ya macam-macam. Ba'a ini kan macam-macam, termasuk psikologis ya, tekanan mental dan sebagainya itu kan belum mampu ya. Atau yang kedua di samping ba'a itu juga keadaan ya tadi ya, keadaan. Saya tak bocorkan ya, kenapa tidak berani itu karena dulu saya dikadali calon bojo kumbien gitu ya. Gini, sebelum pernikahan kelihatannya itu penghulu sudah dibisiki. Nanti sebelum pernikahan ada perjanjian ya gitu. Oh iya. Sebelum pernikahan diminta, ini ada permintaan perjanjian apa enggak? Ada. Calon istriku bilang yaitu saya tidak mau dipoligami. Coba dijawab sebelum pernikahan, dijawab. Saya bingung jawabnya, tapi jawaban saya yang paling realistis ya, saya siap untuk tidak berpoligami sepanjang tidak melanggar daripada unsur syar'i. Unsur syar'i yang dibolehkan poligami antara lain yang dianjurkan misalnya tidak punya keturunan dan seterusnya gitu ya. Maka ketika itu terjadilah pernikahan dan setelah itu istri saya ingat satu ayat ya, idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubu falyaktub katibun bil adl wala ya'bakatibun dan seterusnya itu kan, yaitu tulis menulis. Kalau ada perjanjian supaya ditulis, maka ditulis di surat nikah, tidak bersedia dia. Nah itu ya, jadi dikadali. Tapi jadi bagi bapak ibu yang tidak ada perjanjian ya masih boleh. Tapi sepanjang tidak melanggar syariah dan fungsi sosial, fungsi manfaat. Kalau bapak ibu baca hadis, ada satu riwayat bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi tentang dinar ya, dinar yang digunakan untuk fisabilillah, dinar yang digunakan untuk menyantuni anak yatim, dan dinar yang digunakan untuk nafkah keluarga. Lebih besar mana derajatnya? Ya, maka Rasulullah menjawab, nafkah dinar yang diberikan kepada keluarga jauh lebih besar daripada dinar yang diinfakkan fisabilillah dan menyantuni anak yatim, walaupun masing-masing punya kebaikan sendiri-sendiri. Artinya tidak boleh saling meniadakan. Tapi kalau dibandingkan derajatnya, yang paling tinggi adalah yang untuk keluarga. Persoalannya untuk kita sekarang, bagaimana memperlakukan istri kita? Sudahkah kita beri nafkah yang menggembirakan istri apa belum? Nah, itu perlu dicek ini, ibu-ibu yang ngecek ini. Itu ya. Nah, itu kalau istri satu pahalanya sudah, kalau dua berapa? Kalau tiga berapa? Kalau empat berapa, kan dikalikan ya. Jadi fungsi sosial lah, ini kan asumsinya ya, asumsinya diperlakukan yang sama. Jadi ya orang ini jamaahnya bapak-bapak. ya gitu kan. Nah, jadi
bapak-bapak yang belum tersandra masih banyak peluang. Jadi kalau tidak berarti karena takut. Ini ya kemarin disampaikan Pak Ustadz Santo di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya saya yang mendengar itu. Jadi bagi yang tidak mampu berarti dia golongan orang-orang takut gitu ya. Nah ini bapak-bapak yang termasuk kriteria orang-orang yang takut. Ya. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah itu sekedar untuk menghibur Pak Dekan aja Bu Ibu ya. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ya, menjelang bulan Ramadan kita biasanya obral derajat ya. Ya, kita akan selalu mendapatkan siraman-siraman untuk menggairahkan kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, jadi derajat itu bergantung amal ya, di samping juga rahmat ilahi. Amal itu setiap amal memiliki derajat sendiri-sendiri. Derajat itu dipengaruhi oleh waktu, bisa dipengaruhi oleh tempat, bisa dipengaruhi oleh cara ya. Tempat misalnya ketika Bapak Ibu ingin derajatnya dilipatkan 100.000 kali, satu sholat dihitung 100.000 sholat, bisa nggak caranya dong gimana? Mekah. Ya ke Mekah. Ya. Berarti derajat dipengaruhi oleh tempat. Ada tempat-tempat yang melipat gandakan derajat amal seseorang. Tadi ada yang dipengaruhi oleh waktu. Ya, Rasulullah bersabda bahwa sholat ya itu yang paling afdhalu sholat fi awwali waktiha ya. Dalam hadis lain afdhalu sholat fil mubakkiro. Dua hadis matanya berbeda tapi maknanya sama. Di awal-awal gitu ya. Sehingga kita nggak usah nunggu komat dia. Lagi sibuk nunggu komat. Prof Kirno lagi bimbingan mahasiswa. Eman-eman yang bimbingan ayu-ayu gitu ya. Engkau bae naik komat. Itu rugi Prof itu. Ya, karena nanti kalau waktunya sudah telat ya rugi ya. Oleh karena itu kata kuncinya ya kita hidup seperti menunggu sholat. Jadi kita ngajar kuliah ini lagi nunggu sholat. Begitu adzan ya maaf ya saya sudah dipanggil gitu. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kalau saya ngajar ke kalian hanya menunggu saja, menunggu sholat. Yang tujuan saya itu ini yang saya tunggu-tunggu. Misalnya gitu ya. Nah sama waktunya tapi nilainya berbeda. Ya, rasa senang kita berbeda, rasa ringannya berbeda ya. Karena apa? Karena kita sudah letakkan di posisi awal ya. Ya Bapak Ibu, mungkin tak terasa sudah 38 menit. Nah, saya khawatir ini Bapak Ibu sudah banyak yang kesana kemiri ngelihat jam ya itu ya. Berarti ini sudah menunjukkan waktu hampir habis ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tapi kata sahabat Ali ini, itu orang yang mendengar untung, yang bicara untung, yang paling untung yang mampu mengamalkan. Nah ini yang mampu mengamalkan siapa Pak Dekan? Oh enggak ngacung Pak Dekan? Ya. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas semua perhatian. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.